Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiza Diandiani dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 22851900039 dengan mata kuliah keterampilan dalam konseling ya. Di sini saya akan membahas dua subtema. Yang pertama adalah tentang konsep dasar konseling individu dan yang kedua adalah keterampilan attending dan juga raport. Nah, yang pertama kita akan membahas konseling individual. Definisinya ini adalah layanan bimbingan dan layanan konseling yang memungkinkan siswa ini mendapat layanan langsung secara tatap muka dengan guru atau guru BK dalam rangka pembahasan dan pengetasan masalah pribadi yang dialami siswa. Nah, berlangsung dalam suasana komunikasi secara langsung. Nah, ini membahas berbagai masalah yang dialami si siswa tersebut. Nah, tujuannya adalah agar siswa atau konseli memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga siswa ini atau konseli ini mampu mengatasi masalah tersebut. Nah, ini akan dibantu sama konselor nantinya. Nah, aspek-aspek dalam konseling individu itu apa sih? Nah, menurut W.S. Winkel ini ada dua. Yang pertama proses dan yang kedua ini adalah aspek pertemuan tatap muka. Aspek proses ini menunjuk pada kenyataan bahwa konseli ini mengalami suatu rangkaian perubahan dalam diri sendiri yang membawa dia saat masalah disadari, diungkapkan, dan belum ada penyelesaiannya ke saat masalah telah terpecahkan secara memuaskan. Nah, lalu untuk aspek tatap muka ini menunjuk pada periode waktu atau periode masa konseli atau siswa ini berhadapan muka dengan konselor serta berwawancara dengan konselor mengenai masalah yang dihadapinya. Nah, selanjutnya adalah tahapan-tahapan di mana secara umum proses konseling individual ini terbagi atas 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama ini adalah tahapan awal konseling. Ini terdapat membangun hubungan konseling yang melibatkan klien ya atau konseli. Yang kedua ini memperjelas dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga ini membuat penafsiran dan penjajakan terhadap suatu masalah yang didapatkan konseli. Selanjutnya adalah menegosiasikan kontrak, misalkan kontrak waktu, tugas, kerjasama, seperti apa aja yang perlu dilakukan oleh konseli dan juga konselor ke depannya. Tahap pertengahan di mana menilai kembali masalah klien akan membantu klien atau konseli ini memperoleh perspektif baru. Nah, tujuannya pun menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, menjaga agar hubungan tetap terpelihara dan juga proses konseling berjalan sesuai kontrak yang disepakati ya. Nah, selanjutnya ini adalah tahap akhir konseling di mana ini terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan menjadikan sikap yang suka menyalahkan dunia itu seperti orang tua, guru, teman, keadaan itu tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berpikir secara realistis dan juga percaya diri bahwa dia telah bisa mengatasi masalahnya. Kelebihan dari konseling individual ini ada beberapa. Yang pertama itu waktu dan tempat itu lebih fleksibel sesuai dengan persetujuan antara konselor dan juga konseli karena dilakukan secara tatap muka. Nah, yang kedua ini ada kerahasiaan lebih terjaga. Lalu hubungan interpersonal ini lebih terjalin dengan baik. Selanjutnya ada tidak membutuhkan banyak alat dan juga bahan. Proses konseling dilakukan lebih mendalam ke titik masalah yang sedang dihadapi karena itu tadi mereka hanya berbicara berdua, jadi bisa langsung ke intinya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah nggak efektif karena dari konseling individual ini hanya bisa melayani satu orang saja. Yang kedua adalah tidak semua orang mau melakukan konseling individual karena sulitnya mempercayai orang lain meskipun itu adalah seorang guru BK yang sudah profesional. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang keterampilan attending dan juga raport. Keterampilan attending ini merupakan keterampilan yang berupa pemberian perhatian, baik secara verbal maupun non-verbal, baik pun melalui kontak mata, postur, bahasa tubuh, dan mendengarkan. Nah, menurut Charcroft dalam Red dan Eco 2007 menyebutkan bahwa attending ini cara konselor menunjukkan bagaimana dia menyiapkan diri, bersikap atau berperilaku, mendengarkan, memberi perhatian kepada konseli sehingga konseli ini merasa nyaman, aman, dan diperhatikan oleh konselor. Raport, nah di mana raport ini adalah hubungan baik antara konselor dan juga konseli dengan menunjukkan kerjasama yang optimal.
Nah, di dalam raport ini terjadi suatu kondisi saling memahami, mengenal tujuan bersama, dan tercipta hubungan yang akrab sehingga menumbuhkan rasa saling percaya. Nah, ini ditandai dengan adanya keharmonisan, kecocokan, dan saling tarik-menarik antara konselor dan juga konseli pada saat konseling berlangsung. Tujuan dari keterampilan-keterampilan ini apa sih? Nah, tujuan dari keterampilan attending ini adalah agar konselor dapat memperlihatkan penampilan yang attending, ya, yang menerima di berbagai situasi. Hubungan interpersonal secara umum khususnya dalam relasi konseling dengan konseli. Nah, ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman supaya konseli ini merasa dihargai, meyakinkan konseli bahwa konselor ini dapat dipercaya oleh konseli. Nah, Sofyan 2004 ini menyatakan bahwa perilaku attending ini akan mempengaruhi kepribadian konseli, yaitu meningkatkan harga dirinya, menciptakan suasana aman, dan juga memberikan keyakinan bahwa konselor ini dapat dipercaya. Nah, tujuan dari keterampilan raport ini adalah menjembatani hubungan antara konselor dan juga konseli, sikap penerimaan dan minat yang mendalam terhadap konseli dan juga masalahnya. Jadi teknik raport ini atau pendekatan ini dimana tujuan utamanya adalah supaya konseli ini merasa dirinya dihargai gitu ya. Kita ini adanya sikap penerimaan dan juga minat terhadap masalah yang dihadapi oleh konseli dan juga konseli itu sendiri. Selanjutnya ada aspek. Nah, aspek attending ini yang pertama adalah pribadi konselor harus empati, merasakan apa yang dirasakan konseli. Yang kedua ini, konselor harus mampu membaca perilaku nonverbal konseli. Yang ketiga adanya rasa kebersamaan, intim, akrab, kejujuran, dan minat membantu tanpa pamrih. Yang selanjutnya ada kontak mata dan bahasa tubuh, merupakan aspek yang paling mendasar dari perilaku fisik pada penerimaan awal atau attending behavior. Ini harus dibangun. Nah, yang terakhir ini ada nada, gimana cara kita menyampaikan kepada konseli, memberi pemahaman itu juga penting dengan nada yang seperti apa. Selanjutnya ada aspek raport. Nah, aspek raport ini yang pertama adanya sikap hangat antara konselor dan juga konseli. Yang kedua adanya perhatian dan penerimaan klien secara positif. Selanjutnya ada sambutan terhadap konseli. Jadi kita harus menyambut dengan suasana yang hangat tentunya. Lalu ada kepercayaan antara konselor dan juga konseli. Selanjutnya ada kerjasama yang baik antara konselor dan juga konseli dan penghargaan terhadap konseli. Tahapan-tahapan dalam attending, diantaranya yang pertama adalah persiapan. Nah, ini menyangkut terhadap persiapan antara konseli dan juga konselor untuk melakukan konseling. Selanjutnya ada attending personally, di mana ini secara personal mereka ini saling menunjukkan ketertarikan, dalam artian saling konseli percaya terhadap konselor dan juga konselor yang menunjukkan ketertarikan terhadap cerita dan juga kepada konselingnya sendiri. Selanjutnya ada mengamati atau observing. Nah, di sini berarti konselor mengamati bagaimana misalnya konseli berperilaku pada saat konseling atau apa aja kebiasaan-kebiasaan dari konseli. Nah, selanjutnya ini listening, di mana listening ini mendengarkan apa yang konseli ingin ungkapkan terhadap konselor ataupun apa yang ingin konseli pecahkan masalahnya bersama dengan konselor. Selanjutnya ada help involved, di mana help involved ini adalah melibatkan langsung konseli terhadap pertolongan-pertolongan yang akan diberikan oleh konselor. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan rapor, berian salam yang menyenangkan terhadap konseli. Yang kedua adalah menetapkan topik pembicaraan yang sesuai. Yang ketiga adalah suasana ruang konseling yang menyenangkan. Nah, lalu selanjutnya adalah sikap yang ditandai dengan kehangatan emosi, realisasi tujuan bersama, dan menjamin kerahasiaan klien. Selanjutnya adalah kesadaran terhadap hakikat konseli atau klien secara alamiah. Selanjutnya adalah contoh verbatim dari attending dan juga raport. Suatu konseling di mana konseling memasuki ruangan konseling. Assalamualaikum Ibu, dan konselor akan menjawab waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk, dengan nada yang hangat dan menyenangkan, bukan nada yang mengintimidasi. Selanjutnya konseli akan menjawab, baik Bu. Nah, konselor ini akan mempersilahkan si konseli ini untuk duduk secara tenang, dan beberapa detik kemudian dia akan bertanya, bagaimana kabar kamu hari ini, dan itu merupakan contoh verbatim dari raport.
Baik, itu dia tadi materi dari saya, ada konsep dasar konseling individual dan juga keterampilan attending dan juga raport. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.